mati as innocent. Mati sebagai innocent. Orang biasa. 87% orang di dunia mati sebagai orang biasa. Sekolah, lulus, cari kerja, menikah, punya anak, mati. Innocent. Buya Hamka mengatakan, jika orang itu bekerja hanya untuk makan, maka kerbau pun di sawah itu bekerja di sawah untuk bisa dapat makan. Maka tidak lebih orang yang bekerja untuk cari makan lalu kemudian mati nilainya dibandingkan kerbau. Kalau hidup hanya untuk makan, maka kera di hutan pun itu dia hidup hanya untuk makan terus dan kemudian mati. Dan innocent itu adalah orang-orang yang biasa. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan semua nabi sebelum mereka jadi nabi, mereka adalah orang biasa, innocent, makan, bekerja untuk cari hidup, biasa. Lalu hidup mereka mulai berubah ketika mereka memasuki fase kedua, namanya fase the call. The call, tahu call? Yes, call. Temennya toge, sawi, kangkung, call. Jadi paket. Bapak Ibu, the call itu panggilan jiwa. The call itu dia menemukan panggilan hidup. The call itu dia mengetahui tujuan besar hidupnya. Nabi Muhammad mendapatkan the call-nya usia 40 tahun ketika turun malaikat Jibril pertama kali menurunkan surat Al-Alaq. Lalu di saat itulah Nabi Muhammad berubah dari orang biasa menjadi nabi. Dari orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri menjadi orang yang punya beban untuk menyiarkan agama Islam, mendirikan, membumikan kalimat tauhid, membuat agama Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Itu the call-nya Nabi Muhammad. Dan setiap pahlawan, mereka menemukan momen the call ini dan mereka mencari momen the call ini. Nabi Ibrahim untuk menemukan the call, apa sih, kenapa sih kita diciptakan? Dia mencari Tuhan. Dia melihat bulan dan dia mengatakan, ini Tuhan saya kayaknya. Lalu bulan pun terbenam, lalu dia mencari, dia melihat matahari, dia juga mengatakan, kayaknya ini Tuhan saya. Ternyata matahari pun tenggelam. Dia mencari Tuhan, mencari jati diri, mencari sebenarnya kita sih diciptakan buat apa sih? Dan setiap manusia, dia harus menemukan the call-nya masing-masing. Kalau dia sudah menemukan the call-nya, untuk apa dia hidup, apa yang dia perjuangkan. Semakin besar dia memperjuangkan sesuatu, maka semakin besar kepahlawanannya dia. Kalau dia hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka hidupnya kecil. Kalau dia hidup untuk keluarga, ya hidupnya berarti, bermakna bagi keluarga. Kalau dia hidup untuk masyarakat, maka dia berarti, bermakna untuk masyarakat. Kalau dia hidup untuk umat, dia berarti dan dia bermakna untuk umat. Semakin besar kontribusinya, semakin besar kepahlawanannya, semakin berat timbangannya di hadapan Allah. Amin. Kebaikannya. Maka pertanyaannya adalah, apa the call kita? Apakah kita mau jadi orang innocent, hidup jualan bumbu, mati setelah itu end, misalnya kalau Bu Titin, atau hidup jualan bumbu dari uangnya bangun masjid, bangun pondok pesantren, saya pengen bikin pondok yatim, menghidupi orang miskin, atau apa the call kita? Bikin yayasan yang menyantuni setiap hari, ngasih 50.000 nasi box. Amin ya Allah. Apa the call kita? Mulai dengan 100 nasi box, 200 nasi box. Tapi the call kita harus kita tunjukkan, oke, ini tujuan hidupku. Sehingga nanti di hadapan Allah saya akan menjawab, kamu ngapain aja di bumi? Masa kita jawab, aku jualan bumbu pagi, siang, sore, malam, capek banget. Kan gak keren banget jawabannya. Tapi dari jualan bumbu aku dapat uang, aku bangun masjid, aku bikin pondok pesantren, aku bangun ini, aku bagi-bagikan, aku menyiarkan agama ini. Nah, itulah. Aku membantu orang miskin. Aku menjadi wakilmu ya Allah di bumi untuk memperbaiki khalifah. Tugas kita. The call kita apa? The call saya bikin pondok pesantren, bikin masjid, itu the call saya. Pondok pesantren saya alhamdulillah 3 sekarang. Masya Allah. Dan setiap tahun saya akan berusaha untuk bangun lagi. Itu the call saya. Dan itu Pak berdarah-darah Pak, ngeluarin uang pribadi saya. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan call-nya, apa mission statement personalnya? Personal mission statement. Misi personal Bapak Ibu dalam kehidupan. Setelah Bapak Ibu menemukan apa tujuan hidupnya, menemukan apa the call-nya, maka Bapak Ibu akan melalui fase ketiga, namanya fase storming. Storming.
Apa itu storm? Badai. Badai ya? Badai. Badai namanya storm itu badai. Bapak Ibu harus siap-siap ketika Bapak Ibu punya niat, punya tujuan, punya keyakinan. Maka Bapak Ibu akan siap-siap dikasih ujian. Dalam surat Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, Allah mengatakan, apakah manusia mereka mengira, mengatakan bahwa mereka beriman, mereka yakin tanpa diuji. Maka setiap keyakinan itu pasti diuji, setiap tujuan itu pasti diuji, setiap impian itu pasti diuji. Dan semua orang pasti diuji ketika dia punya impian. Semakin besar impiannya, semakin besar tujuannya, semakin besar ujiannya. Semakin besar ujiannya. Maka itu fase storm. Nabi ketika jadi innocent, gak ada storm. Semua orang seneng sama Nabi. Nitip duit, nitip emas, semua orang seneng. Golden boy di masyarakat Quraisy, golden boy. Tapi setelah dia jadi nabi, storming, Pak. Keluarganya, pamannya membenci. Siapa pamannya? Abu Lahab. Keluarganya tidak suka. Orang-orang yang tadi temennya, dan bahkan temennya itu disiksa. Bilal ditindih pakai batu besar, di bawahnya ada pasir panas-panas. Ada Yasir dan keluarganya dibunuh sekeluarga. Mereka diintimidasi. Mulai storm, badai. Badai itu hanya datang ketika kita punya keyakinan untuk kita lakukan. Ketika kita mau untuk menjadi sesuatu, baru badai datang. Jadi kalau hidup kita terlalu sederhana, itu karena kita nggak punya niat yang besar. Kita nggak punya the call. Maka semua orang yang punya the call harus siap untuk menghadapi storm. Surat Al-Ankabut. Lalu ketika Nabi mendapatkan storm, ujian yang sangat besar, untuk bisa keluar dari ujian, kita harus masuk fase berikutnya, namanya forming. Formasi, bentuk formasi. Cari orang untuk bantuin kita. Nabi ketika dalam kondisi yang sangat berat di kota Mekah, Nabi berdoa supaya bisa bebannya terkurangi. Apa doanya? Salah satunya, ya Allah, berikanlah saya satu di antara dua Umar. Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dia membangun tim. Dia membutuhkan orang untuk membantu perjuangannya. Begitu pula Nabi Musa. Nabi Musa minta, ya Allah, berikanlah di sisi saya saudara saya Harun. Jadi Nabi Musa minta orang, Bapak Ibu. Kita hari ini punya ujian dalam hidup, dalam bisnis. Minta orang, bangun tim. Rasulullah itu Masya Allah, timnya 4, Bapak Ibu. 4 orang utama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman ibarat dalam perusahaan. Dalam perusahaan nih Bapak Ibu, bagian operasional, ya, bagian keuangan, bagian SDM, sama bagian marketing. Bapak Ibu tahu nggak siapa bagian marketing? Ibaratnya ya, di zaman Rasulullah itu bagian marketing tuh Abu Bakar. Abu Bakar ya. Abu Bakar tuh hebat dalam closing orang. Abdurrahman bin Auf di closing sama Abu Bakar, Pak. Masih Islam. Orang-orang hebat di closing sama Abu Bakar. Marketingnya. Bagian operasional Ali. Mau hijrah pindah Ali. Kamu yang gantiin saya tidur. Oke? Bagian SDM yang bikin orang takut Umar. Takut. Bagian keuangan, Pak, yang dermawan. Siapa? Utsman. Punya dia. Masya Allah ya. Udah dicontohkan sama Rasulullah ya. Jadi tim itu harus Saling melengkapi. Minim 4. Biasanya sih maksimal 4 sih. Kalau sama Allah didatangkan orang, karena ujian besar. Lah kita dapat ujian gak mau membangun tim, gak mau Coach ngajak orang. Fitra Kita Jaya lebih Saleh. dari Rasulullah. Nanti kita tag ya Fitra Sesuatu Jaya aja. Saleh. Bisa, Bapak. Kita harus bangun tim agar bisa selesai dari forming. Kalau kita sudah bangun tim dan tim kita sudah terbentuk, manajemennya jadi, Pak, baru kemudian kita berhasil. Fase berikutnya, Pak, namanya celebrating. Sukses, Pak. Dan hanya 3% manusia yang sampai pada tahapan ini. Dalam kisah Nabi Muhammad, celebratingnya Nabi Muhammad ditandai dengan Fatu Mekah. Kembali ke kota Mekah. Dia diusir dari sana. Tanah kelahirannya sendiri. Dia diusir dari sana, dia berdakwah di situ. Akhirnya dia balik, semua masuk Islam. 120.000 orang sahabat ketika
nasrullahi wal fath, dan apabila engkau melihat pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan sudah tiba. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi, mulai masuk ke dalam agama Islam ini afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih, maka mulailah engkau bertasbih ya Muhammad. Bismi hamdi rabbika wastaghfir, dan sebutlah nama Allah dan mulailah banyak-banyak beristighfar. Nabi Muhammad sudah mulai dipanggil ini terakhir. Innahu kana Tawwab. Allah Maha Penerima menerima taubat. taubat. Nah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, celebrating Nabi Muhammad selesai. Nabi Muhammad meninggal itu karena salah satunya diracun. Cuman Allah tahan racunnya sampai selesai celebrating, baru racunnya bekerja. 10% orang gugur dalam perjuangan. Pertanyaannya, apakah kita akan sampai celebrating? Dan kalau Insya hari Allah. ini kita sedang forming, kalau hari ini kita sedang struggle, hari ini kita sedang berjuang, maka Bapak Ibu, kalau hari ini kita sedang berjuang, kita harus punya orang. Tapi kalau hari ini kita belum menemukan apa sih the call kita, maka tentukan dulu apa the call kita. Karena malaikat gak akan turun lagi seperti zaman Nabi Muhammad untuk memberitahukan the call kita. Mungkin malaikat yang turun beda kali ya. Malaikat yang itu, yang ngajak pulang. Tapi dulu malaikat turun, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu tulis apa the call-nya Bapak Ibu. Apa nilai hidup yang Bapak Ibu perjuangkan. Untuk membuat the call, toolsnya untuk membuat the call. Tadi untuk menyelesaikan masalah, toolsnya fishbone atau scale up tree. Masih ingat tadi? Makan Oke ya, gajah. Itu sekilas tools untuk aja. menyelesaikan Cuma buat tahu ya. Thank you. masalah.